warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas SI 6L. Kami di sini akan mempresentasikan hasil proposal yang telah kami buat, yaitu berjudul Sistem Informasi Toyo Floris di Kisaran Berbasis Online. Saya Dewi Sapitri. Saya Aida Marwati. Saya Yolanda. Saya Agus Sugiana. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen kami, yaitu Ibu Arida Cikrasa SKM yang telah membimbing kami sehingga kami dapat menyelesaikan proposal kami dengan tepat waktu. Untuk itu, marilah kita saksikan presentasinya berikut ini. Latar belakang kenapa kami memilih objek di toko Toyo Floris adalah toko Toyo Floris adalah sebuah badan usaha di bidang jasa yang menjual papan ucapan bunga. Toko tersebut berada di Jalan Cokro Aminoto nomor 4 Kisaran. Proses pemesanan papan ucapan bunga yang dilakukan selama ini masih dilakukan secara manual, yaitu seorang pelanggan harus datang ke Toyo Floris langsung atau berkomunikasi dengan pemilik melalui WhatsApp atau SMS dan telepon untuk memesan rangkaian bunga yang diinginkan. Pemilik toko bunga juga masih melakukan pencatatan laporan manajerial secara manual. Pencatatan laporan secara manual dapat menyebabkan hilangnya data karena human error dan akan berdampak buruk pada pemilik toko ketika ingin mengambil sebuah keputusan ke depannya. Masalah seperti ini dapat menimbulkan kerugian berupa berkurangnya pendapatan pada toko bunga Toyo Floris tersebut. Sehubungan dengan itu, diusulkan pemecahan masalah dengan membuat perancangan aplikasi sistem informasi Toyo Floris yang berbasis online dan akan memudahkan para pelanggan dalam pemesanan jasa rangkaian papan bunga tanpa harus datang langsung. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan Toyo Floris mendapatkan banyak keuntungan dengan menjangkau lebih banyak pelanggan. Adapun manfaat yang diperoleh dalam pembuatan aplikasi sistem informasi pada toko Toyo Floris di Kisaran yang berbasis online adalah 1. Memudahkan pelanggan dalam pemesanan rangkaian papan ucapan bunga tanpa harus datang ke toko. Yang kedua, membantu pemilik toko dalam pemesanan dan penyediaan bahan untuk stok. Yang ketiga, membantu pemilik toko mengetahui data transaksi yang lebih akurat. Yang keempat, meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Baiklah, kita masuk saja ke tinjauan pustakanya. Pertama yang kita bahas yaitu tentang 1. Pengertian sistem secara sederhana. Sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergantung satu sama lain. 2. Pengertian informasi. Informasi diperoleh dari data. Tapi tidak semua data merupakan informasi. Ada kantor-kantor yang menyimpan data-data atau catatan-catatan yang sebenarnya tidak diperlukan. Jadi, informasi adalah data yang telah diolah ke dalam bentuk yang berarti bagi pemakai, mempunyai nilai guna atau manfaat dalam proses pengambilan keputusan. 3. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen, dan lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang cerdik. Yang keempat, PHP dan MySQL. PHP merupakan singkatan berulang dari PHP Hypertext Preprocessor. Dulu namanya Personal Homepage. Pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Fungsi yang paling populer dari PHP adalah kemampuannya sebagai server-side programming atau scripting language dalam pembuatan website atau aplikasi yang berbasis website. Yang kedua, MySQL merupakan salah satu produk RDBMS atau Relational Database Management System yang bisa kita nikmati secara gratis. Data yang ingin kita simpan akan diperlakukan RDBMS sebagai tabel-tabel yang saling berhubungan atau dapat dihubungkan maupun berdiri sendiri dalam database. Yang kelima, UML, Unified Modeling Language.
Unified Modeling Language atau UML adalah sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk merancang model sebuah sistem. Dalam perancangan sistem yang kami buat, kami menggunakan 3 diagram UML, yaitu use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Selanjutnya, use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana sebuah use case mempresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, meng-create sebuah daftar belanja, dan sebagainya. Contohnya use case diagram dapat dilihat dari gambar di atas ya. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, discussion yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Contohnya, aktivitas diagram dapat dilihat dari gambar di atas. Sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal atau objek-objek yang terkait. Contoh sequence diagram dapat dilihat pada gambar di atas. Kerangka pemikiran karena sekarang serba teknologi canggih, maka pihak pemilik bisnis atau toko Toyo Florist dan konsumen dapat dimudahkan dengan adanya sistem berbasis online tersebut, baik dalam hal peningkatan kinerja toko dan pelayanan serta pemesanan produknya. Yang ketujuh, profil toko papan bunga Toyo Florist. Sejarah toko papan bunga Toyo Florist. Toko Toyo Florist berdiri pada tahun 2015 yang merupakan usaha turun-temurun dari keluarga Pak Tatang yang sekarang menjadi pemilik toko tersebut. Sebelumnya, toko ini bernama Tarta Florist, kemudian diganti menjadi Toyo Florist di masa Pak Tatang menjadi pemiliknya. Asal-usul nama Toyo pada toko tersebut ialah berasal dari inisial nama Pak Tatang sendiri, istri Bu Oni, dan kedua anaknya Yusuf dan Omaira. Pada tahun 2018, toko ini membuka cabang baru di daerah Sidodadi dan kemungkinan akan membuka cabang baru lainnya di tahun ini. Dengan demikian, toko akan terus berkembang dan bisa memberikan lowongan kerja bagi siapapun yang ingin bekerja di toko Toyo Florist ini. Namun, dengan ketentuan yang tertulis sesuai kriteria pekerja pada toko ini, struktur organisasi pada toko Toyo Florist dapat dilihat pada gambar di atas. Hipotesis penelitian berdasarkan kerangka pemikiran, maka dapat dikemukakan hipotesis penelitian berikut. Hari pertama, sistem informasi berbasis online tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja toko. Yang kedua, sistem informasi berbasis online berpengaruh positif signifikan terhadap pemilik toko dan konsumen dalam proses pelayanan dan pemesanan produk. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi penelitiannya. 1. Kerangka kerja penelitian. Kerangka kerja penelitian dapat kita lihat pada gambar berikut. 2. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Meleok 2005, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek. Penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah dan pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis besarnya pengaruh sistem informasi berbasis online terhadap peningkatan kinerja perusahaan. 3. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan observasi ke lokasi secara langsung. 4. Tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian adalah di toko Toyo Florist, Jalan Cokrominoto nomor 04. Kisaran penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 Juni 2023. Baiklah, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu tentang analisa dan perancangan sistemnya. 1. Perancangan sistem. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan UML untuk merancang sistem berbasis online pada toko Toyo Florist.
menggunakan yang pertama use case diagram. Terdapat use case diagram toko Toyo Floris. Yang kedua, activity diagram. Ada beberapa activity diagram yang peneliti rancang seperti activity diagram registrasi, activity diagram login, activity diagram melihat info, rangkaian papan bunga Toyo Floris, activity diagram melakukan pemesanan. Yang ketiga, ada sequence diagram. Ada 3 sequence diagram yang peneliti rancang, yaitu seperti sequence diagram registrasi, sequence diagram login, dan sequence diagram pengecekan data konsumen. Use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram tersebut dilihat pada proposal. Demikianlah pemaparan presentasi dari proposal yang telah kami buat. Jika ada teman atau kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok kalian. Nama saya Edi Pratama. Saya ingin bertanya tentang apa kelemahan dari toko yang kalian pilih ini sehingga kalian mengangkat judul itu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yodi Pratama. Kenapa kami memilih toko tersebut? Sebelumnya toko tersebut itu segala hal yang dilakukan masih manual, seperti jika konsumen ingin memesan produk dari toko tersebut seperti papan bunganya, mereka harus datang ke tempat toko tersebut langsung atau bertemu dengan pemimpin atau pemilik toko tersebut. Dan setiap pencatatan dari produk tersebut, setiap pembeliannya juga masih manual. Jadi kami di sini ingin meningkatkan lagi dari toko tersebut menjadi berbasis online. Terima kasih. Kira-kira ada yang ingin bertanya lagi dari kelompok lain? Saya, bagaimana teknik pengumpulan data yang kalian lakukan? Bisa jelaskan? Baiklah, akan dijawab oleh teman kita. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Safira. Kami di sini menggunakan teknik pengumpulan data observasi langsung ke tempat. Itu saja. Oke, baiklah, terima kasih. Sudah 2 pertanyaan dilontarkan kepada kelompok kami. Sekian presentasi dari kami. Berikut kesimpulan yang akan dibacakan oleh teman kami dari Dewi Ananda. Baiklah, kita masuk saja pada kesimpulan. Dari pengamatan yang dilakukan selama melaksanakan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi pada toko Toyo Floris yang selama ini dipakai oleh toko tersebut adalah masih menggunakan cara manual atau bertemu langsung antara si pembeli dan penjual, face to face, yang mana pada penginputan data dan pengolahannya sering terjadi kesalahan. Maka dari itu penulis merancang sistem ini agar dapat mempermudah pekerjaan untuk melayani dan melakukan pemesanan pada toko tersebut. Kedua, daftar produk, harga produk, dan laporan pemesanan produk masih dibuat dalam Microsoft Office Excel dan penulis membuat programnya dengan menggunakan UML, PHP, MySQL. Itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kepada ibu dosen yang bersangkutan, mohon kritik dan sarannya agar kami dapat menyelesaikan proposal dengan lebih baik ke depannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.